Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Alia Ayuning Tias, mahasiswi semester 5, Prodi Tadris Ilmu Pengetahuan Sosial, UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung, dengan NIM 126-209-201-047. Dalam video pembelajaran kali ini, saya akan membahas tentang materi IPS Sejarah SMP kelas 9 dengan judul Masa Reformasi Indonesia. Adapun beberapa subbab yang akan saya ulas dalam video kali ini. Yang pertama, latar belakang reformasi. Yang kedua, tujuan reformasi. Yang ketiga, dampak reformasi. Dan yang keempat, kronologi reformasi. Reformasi di Indonesia disebut juga sebagai era pasca Soeharto yang dimulai pada tahun 1998, mengakhiri kekuasaan 32 tahun Soeharto menjabat menjadi Presiden Indonesia. Soeharto melepas jabatannya pada 21 Mei 1998 yang kemudian digantikan oleh Wakil Presiden B.J. Habibie. Untuk penjelasan lebih lengkapnya, tonton video ini sampai habis ya. Selamat menyaksikan. Latar belakang reformasi Indonesia. Mundurnya Presiden Soeharto dilatar belakangi krisis moneter sejak tahun 1997. Kondisi ekonomi Indonesia pada saat itu tengah sangat melemah dan merosot sehingga menimbulkan ketidakpuasan masyarakat. Ketidakpuasan ini kemudian semakin membesar dan memicu terjadinya demonstrasi besar-besaran yang dilakukan oleh berbagai aksi mahasiswa di wilayah Indonesia. Kepemimpinan Soeharto semakin menjadi sorotan sejak terjadinya tragedi Trisakti pada tanggal 12 Mei 1998, di mana 4 mahasiswa tertembak mati dan memicu kerusuhan Mei 1998 sehari kemudian. Sekitar 15.000 mahasiswa mengambil alih gedung MPR DPR yang mengakibatkan proses politik nasional lumpuh. Pemberontakan yang dilakukan oleh para mahasiswa ini membuat Presiden Soeharto tidak memiliki pilihan lain selain mengundurkan diri. Tepat pada tanggal 21 Mei 1998, Presiden Soeharto secara resmi menyatakan dirinya berhenti menjabat sebagai Presiden Indonesia. Tujuan reformasi Indonesia. Awalnya, gerakan reformasi menuntut turunnya harga-harga kebutuhan pokok yang melambung tinggi sejak tahun 1997. Tujuan reformasi juga menuntut MPR untuk tidak mencalonkan Soeharto menjadi presiden untuk periode ke-7. Tuntutan ini berfokus pada reformasi politik dan ekonomi. Berikut beberapa tujuan reformasi. Yang pertama, menata kembali seluruh struktur kenegaraan, termasuk perundangan dan konstitusi yang menyimpang dari arah perjuangan dan cita-cita seluruh masyarakat bangsa. Yang kedua, melakukan perubahan secara serius dan bertahap untuk menemukan nilai-nilai baru dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Yang ketiga, melakukan perbaikan di segenap bidang kehidupan, baik politik, ekonomi, sosial budaya, maupun pertahanan keamanan. Yang keempat, menghapus dan menghilangkan cara-cara hidup dan kebiasaan dalam masyarakat bangsa yang tidak sesuai dengan tuntutan reformasi, seperti KKN, kekuasaan sewenang-wenang atau otoriter, penyimpangan, dan penyelewengan yang lain. Dampak reformasi di Indonesia. Gerakan reformasi di Indonesia yang terjadi pada tahun 1998 telah membawa berbagai dampak bagi bangsa Indonesia. Dampak tersebut masih kita rasakan sampai saat ini, baik dampak positif maupun dampak negatifnya. Berikut
adalah ulasan sedikit tentang dampak-dampak reformasi Indonesia. Yang pertama, dampak negatif. Ada berbagai dampak negatif dari reformasi 1998. Yang pertama, iklim politik yang semerawut karena banyak yang menyalahartikan makna dari demokrasi. Yang kedua, kebebasan dalam menyampaikan pendapat semakin tidak beretika. Yang ketiga, banyak demonstrasi yang harusnya sebagai sarana menyampaikan aspirasi justru malah mengganggu kenyamanan masyarakat. Yang keempat, meningkatnya kerusuhan di masyarakat. Itu semua karena pemerintahan pasca reformasi masih belum mampu melaksanakan undang-undang sebagai mestinya, sehingga belum dapat mengangkat kehidupan bangsa dalam berbagai aspek. Namun, reformasi juga berdampak positif bagi bangsa Indonesia. Berikut adalah dampak positif dari reformasi. Yang pertama, masyarakat yang sebelum era reformasi dikekang kebebasannya dalam menyampaikan aspirasi, apalagi mengkritik pemerintahan. Setelah reformasi, dapat menyampaikan aspirasi dan kritiknya tersebut dengan bebas. Yang kedua, derajat bangsa Indonesia di mata dunia semakin terangkat karena berhasil melepaskan diri dari pemerintahan yang kurang demokratis dan membentuk pemerintahan yang lebih demokratis. Yang ketiga, Indonesia menjadi lebih terbuka terhadap dunia internasional, sehingga mobilitas terhadap berbagai bidang semakin berkembang. Reformasi memang telah membawa perubahan bagi bangsa Indonesia. Kronologi reformasi Indonesia. Pada tanggal 1 Mei 1998, Presiden Soeharto mengatakan reformasi baru dapat dilaksanakan pada tahun 2003. Sehari kemudian, 2 Mei 1998, pernyataan yang mendapat respons keras dari sejumlah kalangan termasuk mahasiswa saat itu diralat oleh Presiden Soeharto. Pihaknya kemudian menyatakan reformasi dapat dilakukan sejak saat itu, yakni tahun 1998. Di hari yang sama, Presiden Soeharto memangkas subsidi energi mengikuti saran dari International Monetary Fund atau IMF. Keputusan tersebut menyulut aksi penolakan dari mahasiswa di berbagai wilayah di Indonesia. Pada tanggal 3 Mei 1998, Presiden Soeharto mengundang pimpinan DPR, partai politik, dan partai golongan karya. Presiden Soeharto berdalih acara tersebut merupakan pertemuan silaturahmi dan konsultasi setelah sidang umum MPR. Dalam pertemuan tersebut, Soeharto menyampaikan keinginannya supaya DPR menggunakan hak inisiatif. Untuk itu, Soeharto meminta DPR untuk menyiapkan perangkat sesuai dengan aspirasi masyarakat untuk mereformasi sejumlah rambu-rambu politik. Naiknya harga BBM di tengah ekonomi masyarakat yang sedang terpuruk memicu demonstrasi besar-besaran di sejumlah kota di Indonesia. Pada tanggal 4 Mei 1998, mahasiswa di Medan, Bandung, serta di Yogyakarta melakukan aksi demonstrasi yang berubah menjadi kerusuhan pada saat para demonstran bentrok dengan aparat keamanan. Demonstrasi besar-besaran masih berlanjut hingga tanggal 5 Mei 1998 di Medan. Pada tanggal 9 Mei 1998, Soeharto menghadiri pertemuan konferensi tingkat tinggi di Kairo, Mesir, sekaligus kali terakhir lawatan Soeharto di luar negeri sebagai presiden. Kemudian, pada tanggal 12 Mei 1998, ribuan mahasiswa Universitas Trisakti melakukan aksi damai untuk menyampaikan aspirasi ke DPR dan MPR. Namun, aksi pawai tersebut dihadang oleh aparat keamanan.
Peristiwa tersebut berujung pada penembakan aparat keamanan terhadap demonstran yang mengakibatkan 4 orang mahasiswa Trisakti tewas. Keempat mahasiswa ini dikenal sebagai pahlawan reformasi dan peristiwa tersebut dinamai tragedi Trisakti. Sehari setelah peristiwa berdarah tersebut, sejumlah mahasiswa dari berbagai universitas di Jakarta, Bogor, Bekasi, dan Tangerang mendatangi kampus Universitas Trisakti untuk menyampaikan duka cita. Namun, secara tiba-tiba menjelang tengah hari sekelompok massa datang dari Jalan Daan Mogot menuju kampus Universitas Trisakti dan bentrok dengan aparat keamanan. Peristiwa tersebut terjadi di bawah jembatan layang Grogol, Jakarta Barat. Hari itu disebut juga dengan Hari Rabu Kelabu 13 Mei 1998 yang menyebabkan Jakarta jadi kota berdarah. Peristiwa kerusuhan Mei 1998 semakin menjadi pada tanggal 14 Mei 1998. Penjaraan dan perusakan toko dan rumah etnis Tionghoa terjadi di sejumlah kota di Indonesia. Bahkan, penjarahan juga terjadi di sejumlah pusat perbelanjaan di Jakarta dan sekitarnya. Selain dijarah dan dirusak, beberapa toko tersebut dibakar oleh massa yang mengamuk. Sekitar 288 orang tewas dan 101 mengalami luka-luka akibat peristiwa tersebut. Kerugian DKI Jakarta akibat kerusuhan tersebut diperkirakan mencapai 2,5 triliun rupiah dengan perincian sebanyak 4.939 bangunan rusak, 21 diantaranya merupakan bangunan milik pemerintah. Di hari yang sama, Soeharto yang tengah berada di Mesir mengatakan di depan masyarakat Indonesia di Kairo, dirinya bersedia mengundurkan diri apabila rakyat Indonesia memang benar-benar menginginkan hal tersebut. Pada tanggal 15 Mei 1998, Soeharto balik ke Indonesia. Setibanya di Jakarta, ia memanggil Wakil Presiden B.J. Habibie, Wiranto, Kepala Staf Angkatan, Pangdam Jaya Safri Samsudin untuk mengevaluasi situasi. Selama di Kairo, Soeharto mendapatkan informasi terkait perkembangan situasi kerusuhan dari putri sulungnya, Siti Hardianti Rukmana. Dalam pertemuan bersama Wakil Presiden dan sejumlah pejabat tersebut, Soeharto membantah bahwa dirinya telah mengatakan bersedia mengundurkan diri. Suasana Jakarta semakin mencekam. Tanggal 16 Mei 1998, warga asing secara massal kembali ke negara mereka dan berusaha secepat mungkin meninggalkan Jakarta. Soeharto kembali memanggil Wiranto bersama Kasat Jenderal Subagio dan Menteri Sekretaris Negara Sadilah Musyik. Soeharto menginstruksikan kepada mereka untuk membantu Komando Pemulihan Keamanan dan Ketertiban. Kemudian, pada tanggal 18 Mei 1998, ribuan mahasiswa dan delegasi mendatangi gedung MPR DPR untuk menyampaikan aspirasi agar Soeharto mundur dari jabatan presiden. Mereka menyebut diri sebagai delegasi Gerakan Reformasi Nasional. Di depan massa, Ketua MPR DPR Harmoko didampingi sejumlah wakilnya mengadakan siaran pers. Dalam siaran pers tersebut, Harmoko menyampaikan bahwa dirinya dan juga jajaran DPR lainnya juga menghendaki serta menyarankan agar Presiden Soeharto mengundurkan diri. Mendengar kabar tersebut, pada tanggal 19 Mei 1998, Soeharto kemudian memanggil sejumlah tokoh Islam yang terdiri dari 9 orang. Dalam pertemuan tersebut berlangsung selama 2 jam lebih. Para tokoh agama ini menyampaikan bahwa rakyat Indonesia tetap menginginkan Soeharto mundur dari jabatan presiden. Namun Soeharto tetap kokoh dalam bahwa dirinya tetap bisa mengatasi keadaan saat itu.
ia menolak mundur dan mengusulkan pembentukan Komite Reformasi. Sehari sebelum mundurnya Presiden Soeharto, pada tanggal 20 Mei 1998, malam hari Soeharto menerima surat hasil keputusan dari 14 Menteri Koordinator Kabinet Pembangunan 7 yang menyatakan sikap tidak bersedia menjabat sebagai menteri dalam kabinet mendatang, yakni Kabinet Reformasi maupun reshuffle Kabinet Reformasi. Soeharto merasa terpukul dan ditinggalkan oleh orang-orang kepercayaannya. Malam itu, setelah berdiskusi dengan sejumlah pejabat, akhirnya Soeharto bersedia melesaikan jabatannya kepada Wakil Presiden B.J. Habibie dan akan diumumkan keesokan harinya. Tepat pada hari Kamis, tanggal 21 Mei 1998, di Istana Merdeka, tepatnya pada pukul 9:05 waktu Indonesia Barat, Soeharto mengumumkan mundur dari jabatan presiden dan digantikan B.J. Habibie sebagai Presiden ketiga Republik Indonesia. Dengan begitu, dimulainya masa reformasi.